Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi perkembangan dunia yang sedang gonjang-ganjing ini, kita sebagai umat Islam perlu waspada. Kalau kita lihat pola-pola yang dikembangkan oleh Israel, di mana ia tidak ingin satupun negara Islam atau negara yang ada di Timur Tengah itu melakukan perlawanan kepada dirinya. Saddam Hussein dihabisi, Gaddafi dihabisi, Assad juga dihabisi, dan banyak presiden-presiden, pemimpin-pemimpin yang ada di Timur Tengah yang tidak sesuai, yang tidak bisa dikendalikan oleh Israel, maka semuanya dihabisi bekerja sama dengan Amerika tentunya. Nah, ada satu negara yang belum bisa tunduk kepadanya, yakni Iran. Iran di bawah kepemimpinan Ali Khamenei itu tidak mau tunduk kepada Israel, ya. Israel bahkan menjadi pesaing yang sangat kuat, walaupun sudah diblokade ekonomi, diblokade secara politik, baik negara Eropa maupun negara Timur Tengah, negara-negara Islam yang lainnya. Tetapi Iran tetap bertahan dan justru mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, sehingga bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan negaranya. Dan bahkan kecemburuan dari Israel adalah Iran berhasil melakukan pengayaan uranium, dan kemudian Iran menuduh bahwa Israel menuduh bahwa Iran akan mengembangkan menjadi sebuah senjata nuklir. Dan tentunya Amerika juga tidak ingin Iran itu memiliki nuklir, maka berbagai cara dilakukan agar Iran tidak memiliki nuklir. Amerika sudah kecolongan, Korea Utara sudah memiliki nuklir, Pakistan punya nuklir, India sudah punya nuklir, dan jangan sampai Iran ini menjadi negara yang memiliki nuklir. Nah, karenanya kecemburuan Iran berhasil mengembangkan nuklir ini, Israel melakukan berbagai aksi, dan salah satu aksinya adalah membunuh para petinggi-petingginya, dan juga kepingin membunuh juga Ali Khamenei, ya. Tapi yang menarik adalah kita bahas bahwa Iran dengan sangat heroik, dengan sangat hebat melakukan pembalasan dengan mengirim rudal-rudal yang banyak bersama dengan drone-drone Shahid yang pernah diuji cobakan dalam perang Rusia di Ukraina, dan berhasil menjebol pertahanan udara Israel, di mana selama ini Iron Dome menjadi mitos, menjadi sebuah pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh senjata manapun. Dan ternyata Iran berhasil membuktikan bahwa Iron Dome bisa ditembus oleh rudalnya Iran. Dan kita lihat sekian hari Israel dihujani oleh rudal-rudal yang tidak bisa ditangkis oleh Iron Dome. Nah, ini justru adalah kemenangan dari Iran yang pertama, bahwa ternyata segitu kekuatannya Israel, ternyata tembus juga kan dia dengan rudal-rudalnya Iran. Dan tidak hanya sekedar menembus, tapi juga mengoyak simbol-simbol yang ada di Israel. Kilang minyak Haifa sebagai kilang minyaknya terbesar di Israel dirudal oleh Iran. Begitu juga dengan BEC-nya, ya, bursa efeknya di sana sebagai pusat ekonomi, pusat saham yang ada di Israel, juga dibombardir oleh Iran. Nah, begitu juga dengan yang lain-lainnya di titik-titik yang ada di Israel, semuanya dibombardir oleh Iran. Dan tentu ini berbeda dengan di Iran, walaupun Israel juga menyerang di negara Iran dan membunuh banyak orang juga di sana, tetapi berbeda. Kita lihat bahwa penampakan atau perilaku dari warga Israel begitu takut, begitu cemas, dan mereka berebut untuk masuk ke bunker-bunker. Dan kemudian mereka ada yang memutuskan untuk lari dari Israel
keluar dari Israel, membayar berapapun agar mereka itu selamat. Dan ini yang terjadi. Iran berhasil melakukan sebuah serangan yang menimbulkan kecemasan, yang menimbulkan banyak warga yang tidak percaya kepada keamanan yang ada di Israel sebagai jaminan negara warga Yahudi yang dari berbagai negara yang bermukim di Israel ini. Dan akhirnya sampai sekarang terjadi banyak orang yang lari dari Israel karena warga Israel ini orang kaya-kaya, jadi kalau disuruh untuk tidak enak di sebuah negara ya mereka tidak mau, mereka akan keluar. Nah, ini menandai bahwa Israel juga sedang kewalahan menghadapi Iran. Oleh karenanya Israel membujuk agar Amerika itu ikut perang, ya. Ini menandai bahwa memang benar-benar Israel sedang kewalahan menghadapi Iran, sehingga harus minta bantuan kepada Amerika untuk melakukan pengeboman. Nah, dan ternyata saya duga bahwa di Amerika ini lobby Yahudi itu begitu kuatnya. Ia adalah oligarki yang ada di Amerika, sehingga melawannya itu susah. Begitupun juga dengan Trump, maka dia harus melakukan untuk mengebom. Ya, tidak 2 minggu tapi 2 hari sudah melakukan pengeboman. Dan pengebomannya ini menarik sekali. Trump itu tidak ingin perang sebenarnya. Dia itu adalah orang yang ingin damai. Dia adalah seorang pedagang. Ketika melakukan sesuatu itu harus untung. Nah, untungnya apa dia ngebom itu kan? Tapi karena ini adalah lobby Yahudinya begitu kuat di Amerika sana, maka dia tetap mengebom. Tapi ngebomnya ini tidak, walaupun ke situs 3 nuklir di Natan, di Isfahan, nah itu tidak menimbulkan kerusakan yang begitu parah. Kalau kita lihat foto-foto satelit yang ditampilkan, itu memang berlubang tapi tidak menimbulkan radiasi. Dan bisa jadi karena tidak disengaja untuk melakukan pengeboman yang menimbulkan efek radiasi nuklir. Ini kemungkinan kan ya Trump menjalankan itu, dan bisa jadi juga Trump ingin memancing Iran untuk menyerang pangkalan-pangkalan udaranya. Kalau Iran kemudian terpancing menyerang pangkalan-pangkalan udaranya Amerika, tentu tidak hanya sekedar Amerika saja yang melawan, tetapi tentu adalah negara-negara yang ada pangkalan militer Amerikanya, misalnya Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar dan lain sebagainya. Itu semuanya juga akan ikut berperang menyerang Iran, dan tentu Iran akan kewalahan. Dan saya pikir dengan pembalasan yang dilakukan oleh Iran pasca diserang bom di 3 situs nuklirnya itu, Iran tidak menyerang. Ternyata sampai sekarang Iran tidak menyerang pangkalan militernya Amerika, tetapi yang diserang adalah tetap Israel. Jadi Israel tetap dibombardir terus-menerus hingga sampai sekarang ini. Ya, terus-menerus. Jadi fokus dia tidak terpancing untuk melawan Amerika, tetapi menghancurkan Zionis ini terlebih dahulu. Dan kalau beberapa hari kemudian banyak analisis yang mengatakan bahwa sistem pertahanan Israel semakin melemah. Kita lihat dari beberapa rudal yang masuk itu tidak ada sirenenya. Itu membuktikan bahwa begitu lemahnya pertahanan di Israel saat ini. Kalau sekian hari kemudian Iran tetap terus melakukan merudal Israel, bisa jadi negara itu akan hancur sehancur-hancurnya secara ekonomi maupun secara materialnya. Nah, begitu. Nah, makanya Benjamin Netanyahu ingin Amerika ikut campur tangan, kemudian Eropa juga ikut campur tangan di dalam perang ini untuk melawan Iran, karena dia sendiri kemungkinan tidak akan mampu. Dan kita bisa menebak pada akhirnya seperti apa. Dan kalau kemudian Selat Hormuz itu ditutup, itu juga akan menimbulkan efek dampak yang luar biasa pada perekonomian dunia. Tapi kita tunggu saja perkembangannya dari konsultasinya orang Iran, dari konsultanya Perdana Menteri
Menteri luar negerinya Iran yang hari ini datang ke Presiden Putin ke Rusia. Mereka berkonsultasi pasca diserangnya situs nuklir yang ada di sana, apa yang akan dilakukan, karena Rusia juga punya kepentingan. Rusia punya kerjasama dengan Iran di kota Bushehr, di mana ada 250 ilmuwan Rusia mengembangkan nuklir di sana. Sebenarnya Rusia telah salah langkah, karena bagaimanapun Iran telah mengembangkan nuklir bersama dengan Rusia. Kalau di Bushehr itu dibom misalnya, maka Israel tidak hanya berhadapan dengan Iran, tapi juga berhadapan dengan Rusia. Apakah perang ini akan menjadi trigger untuk perang dunia 3? Mudah-mudahan tidak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.